aduh ngelihat infus darah, mesin di sebelah ranjang saya berbunyi tit untuk insulin selama 24 jam. Dan saya disonde selang kanan kiri infus apa saja, lalu di kateter itu merah karena darah, keadaan saya koma. Langsung anak saya tuh drop. Action. Conversation is on. Halo Sobat Podcast semua, kali ini saya bersama dengan Tante Melani Prastio. Tante, terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih. Kita udah arrange lama ya Tante ya, baru kali ini gitu ya. Dan juga baru kali ini saya podcast bawa surat Tante. Ini suratnya Tante yang saya bawa. Ya Tante, ini kan Tante kemarin pada waktu kita janjian itu kan Tante berjanji nih mau cerita gitu kan ya Tante mengenai kehidupan Tante lah, pengalaman Tante bersama Tuhan nih, gitu ya Tante. Nah, Tante mungkin bisa diceritakan Tante pengalamannya seperti apa, karena saya pikir setelah saya baca surat Tante ini mungkin bisa apa ya, menginspirasi, jadi berkat gitu ya bagi nanti siapapun lah yang menonton atau siapapun yang mendengar nantinya. Seperti itu Tante. Nah, mungkin bisa Tante ceritain nih Tante, kira-kira pengalaman seperti apa, mulai dari mana Tante punya pengalaman mengalami perjalanan bersama Tuhan, istilahnya mujizat Tuhan Tante alami. Nah, itu silakan Tante ceritakan. Sebetulnya kejadian ini sudah sangat lama. Oke. 2000 berapa? 2002? 1. Oh, 2001 Tante ya. Oke. Ya. Waktu itu kami berdua ikut setelah perayaan Paskah, kami pergi ke Lombok. Berdua dengan Om Budi Tante? Ya, berdua saja. Ini ceritanya honeymoon atau apa Tante? Enggak, sudah kawin sekian tahun. Oh, ya siapa tahu Tante. Tapi di Lombok 3 hari. Oke. Setelah itu pulang biasa. Ya. Lalu berapa hari kemudian saya tuh mengalami sakit panas sampai tinggi sekali. 3 hari hampir 40 derajat. Tinggi banget Tante. Ya, demam parah. Lalu diajak ke dokter tidak mau. Akhirnya karena diare yang tidak berhenti, saya dibopong sama Om ke dokter Ari, yaitu teman di RSAL. Iya. Yang waktu itu dokter Ari lihat keadaan saya harus langsung masuk RKZ. Nah, Tante sebentar. Kenapa waktu sakit pertama itu Tante nggak mau dibawa ke dokter Tante? Kan mungkin waktu itu bisa diatasi lebih dini Tante. Ya, tapi saya waktu itu percaya cuma demam biasa. Dan saya hubungan dekat dengan Profesor Dr. Martin waktu itu. Ya dibilang-bilangi kamu mesti coba periksa dokter kalau perlu opname. Tapi enggak saya percaya sama Dr. Martin, diobati aja gitu. Oke. Ternyata nggak kunjung baik gitu ya Tante ya. Setelah 3 hari lemes, ya terus dibopong diare nggak berhenti. Ya terus dibopong, dokter Ari langsung bilang, ayo langsung masuk RKZ. Keadaanmu tuh sudah gawat katanya gitu. Oke. Jadi setelah dari RKZ, saya sampai di RKZ, opname. Setiap pagi diperiksa darah saya sama suster. Demam berdarah. Waktu itu gejalanya mirip dengan demam berdarah. Tapi masih belum tahu sakit apa Tante ya? Nggak masih tahu. Terus setelah berapa hari diperiksa dengan ketua itu tim dokter Ari, itu saya terpaksa pakai 7 orang dokter karena gula saya hampir 500. Lalu jantung saya itu membengkak, paru saya membesar, berdarah di usus dan lambung. Lalu kreatinin di ginjal itu mulai tinggi. Dan saya tinggi sampai 9,5 kreatininnya. Gulanya jadi gula
ginjal saya tidak bagus. Iya, Tante. Keadaan perdarahan, lalu saya kena cerebral palsy, yaitu mulut saya metot. Metot karena dia panggilkan dokter ahli saraf. Saya diambil tapi nggak ketemu gejala apa-apa. Tapi Tante masih bisa masih bisa sadar ya, komunikasi gitu masih bisa ya Tante? Waktu diperiksa-periksa saya sadar. Tapi kemudian setelah hasil periksa saya tidak sadar dan saya koma selama 10 hari. Oke. Ya 10 hari. 10 hari itu sama kayak mati suri Tante ya? Ya jadi ya disonde, makan dari selang, kencing dari kateter dan sebagainya. Lalu pada satu hari katanya ini ya, setelah ditemukan itu bahwa saya sakit malaria tropika, yaitu penyakit yang cepat bisa merenggut nyawa dalam waktu singkat. Waktu itu ya. Dan keadaan saya gawat sekali. Nah, setelah diketahui itu, ya berharap aja bisa sembuh. Saya dianjurkan cuci darah, tapi karena gula saya terlalu tinggi, obat cuci darah itu meracuni liver. Ada efek sampingnya berarti Tante obat itu. Jadi nggak bisa dilakukan itu. Nah terus gimana Tante? Waktu gawat, suami saya dikasih tahu harus panggil anak-anak karena satu anak saya di Belanda, satu di Italia. Mantu saya bule, jadi kawin sama orang Italia di sana. Lalu ya dipanggil aja. Itu artinya nggak ada harapan Tante waktu itu ya? Kalau seperti itu? Dokter sebetulnya sudah sisa tunggu waktu, karena nggak bisa diapa-apakan. Jadi lalu anak saya yang di Belanda, itu waktu mau pulang, itu berdoa, malamnya berdoa, besoknya pulang, malamnya berdoa. Lalu saat berdoa selesai, ketua tim itu bilang, mamamu tuh sebetulnya sakit, tapi enggak apa-apa, nanti akan disembuhkan. Wah, jadi anak saya berangkat kemari dengan berbunga-bunga hatinya karena enggak apa-apa. Ada harapan. Tapi waktu datang ke rumah sakit, aduh, lihat infus darah, mesin di sebelah ranjang saya berbunyi tit untuk insulin selama 24 jam. Dan saya disonde, selang kanan kiri infus apa saja. Lalu di kateter itu merah karena darah. Keadaan saya koma. Langsung anak saya tuh drop. Ya apa ya kok bisa kayak gini gitu. Jadi istilahnya nggak seperti bayangan pada waktu sebelum berangkat Tante ya, dipikir Tante. Kok katanya enggak apa-apa gitu. Nah, jadi ya sudah, saya stop dulu di sini ya. Saya cerita kemudian waktu saya koma. Iya, Tante. Saya waktu koma, saya tuh ternyata saya merasa bahwa saya tuh bukan bermimpi. Oh gitu. Tapi saya betul-betul ngalamin gitu. Ya. Apa itu Tante? Waktu itu saya enggak tahu di ruangan, enggak tahu di lapangan, enggak tahu di kamar, saya enggak ngerti karena keadaan itu gelap pekat. Gelap gulita. Tapi saya merasa saya tuh berbaring. Enggak tahu di tempat tidur, enggak tahu di bed, enggak tahu di mana tapi ngawang. Ngawang kira-kira 40 cm dari tanah. Saya merasa tangan saya raba gini kosong, enggak ada ya. Lalu setelah kosong itu, saya ini kok enggak takut sama sekali enggak takut. Kenapa ya? Itu enggak takut dengan gelapnya atau? Enggak takut. Biasanya kalau gelap saya di rumah kan sedikit takut karena rasa ada angker, apalagi kalau tempatnya itu bukan rumah, artinya
yang asing gitu, saya kadang-kadang bulu kuduk tuh berdiri. Iya, iya. Rasanya ada angker gitu ya. Tapi ini enggak, rasanya tenang, enak suasananya gitu ya. Kenapa ya? Saya merasa tiba-tiba saya merasa, oh di dekat saya itu ada Tuhan. Nah, kan kok tahu Tante kalau itu Merasa. ada? Oh, oke. Saya merasa loh Tuhan itu enggak jauh dari saya. Makanya saya enggak merasa takut. Oke. Terus Jadi ada perasaan tenang Tante ya? Iya, tenang, damai, sejahtera gitu. Iya, iya. Lalu Tuhan tuh datang mendekat. Saya berbaring, Tuhan dari belakang mendekat, sampai saya merasa bahwa Tuhan tuh di sisi saya, sangat dekat di sisi saya. Lalu Tuhan, itukah engkau? Tante ngomong itu? Ya. Tapi Tuhan tidak menjawab. Lalu tiba-tiba setelah dekat dengan saya, rasanya kalau saya pegang gini, jubahnya itu bisa saya sentuh gitu. Tapi saya tidak melakukan itu. Kenapa? Karena saya dengan kedekatan Tuhan itu saya merasa tiba-tiba kasih Tuhan itu mengalir ke dalam tubuh saya, mengalir ke dalam diri saya, sehingga seluruh antero diri saya ini dari ujung sampai ujung kepala sampai ujung kaki itu dialiri oleh kasih Tuhan yang pelan-pelan masuk ke dalam diri saya sepenuhnya. Saya tuh sampai bingung merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan, saya tidak pernah mengenal kasih di dunia ini yang lebih besar daripada kasih ibu saya. Nah, itu pada waktu Tante merasa bahwa ada kasih Tuhan gitu ya, yang mengalir di dalam tubuh Tante gitu. Yang dirasakan seperti apa Tante bayangannya waktu itu? Secara nyata gitu Tante. Secara nyata. Ada kehangatan kah atau seperti apa Tante? Saya merasa saya tidak pernah mengenal kasih yang begitu besar. Kasih saya tidak pernah mengenal kasih yang begitu utuh. Lalu saya pikir-pikir kasih apa tuh ini? Kasih yang bersedia melakukan apa saja. Karena saya ini sangat-sangat berharga. Seolah-olah saya ini milik. Nah, kalau seseorang milik seseorang, itu saya sudah seluruhnya itu dikuasai oleh kasih karena yang memiliki saya ini memberikan itu. Apa toh? Saya nih bingung. Apa toh? Yaitu kasih untuk menuruti semua keinginan saya. Siapapun saya, apapun saya. Jadi kasih itu tanpa syarat. Selain bulat, kasih itu tidak menuntut sama sekali. Apa adanya, siapa kamu, apa kamu, aku terima. Begitu Tuhan bilang. Loh, kok bisa kayak gitu? Ya, aku akan memberimu apa yang kamu ingini. Semua keinginanmu. Kamu benar atau tidak benar, apakah kamu ini sifatnya jelek, apa kamu ini misalnya suka mencuri, apa kamu suka bohong, apa kamu yang tidak berharga di masyarakat. Saya merasa itu bukan cuma kaya atau miskin, bukan, sehat atau sakit, bukan, tapi keberadaan saya yang sangat tidak benar itu ya, dosa misalnya. Dosa saya nih misalnya sukanya tuh berbohong, suka mencuri, Tuhan tuh tidak peduli pokoknya, karena masalah. Karena pada dasarnya kita sudah diampuni, sudah ditebus. Ya, saya waktu itu tidak berpikir begitu, tapi saya merasa bahwa Tuhan tuh menerima apa adanya. Apa adanya saya. Ya, lalu Tuhan itu bukan cuma gitu, Tuhan itu membela. Ya. Tuhan itu sangat menghargai saya, sampai saya tidak ngerti, saya kok dihargai. Seolah-olah miliknya Tuhan saya ini. Begitu ditatang di tangannya gitu, sesuatu barang yang jangan sampai jatuh, jangan sampai cacat, jangan sampai apa gitu. Artinya semua dilindungi, diikuti, dilindungi. Bahkan Tuhan bilang, kalau saya
bersedia untuk mengorbankan diri saya bagi apapun yang kamu berbuat salah. Jadi walaupun salah saya ini, dosa saya ini sampai tidak karu-karuan gitu ya, tapi Tuhan itu tetap membela saya, mau mengorbankan diri saya. Loh, saya ini tanya, loh Tuhan, mamaku ya mau kok, misalnya saya sampai mama harus mati menggantikan saya. Oh ya, Tuhan bilang gitu. Itu hanya sebagian, karena insting itu artinya gimana ya, nalurinya seorang ibu. Ya, seorang ibu. Walaupun sebetulnya hewan pun juga begitu, membela, tapi itu cuma insting. Tetapi yang namanya manusia itu membela bisa hanya sampai sebelum meninggal, sebelum mati. Tapi kalau sesudah mati, ya tidak bisa apa-apa. Tetapi saya membelanya bukan sampai mati, karena saya bangkit kembali dan roh saya hidup. Saya ini hidup bagi kamu terus. Hanya saya yang bisa mengorbankan diri karena saya begitu mengasihimu. Sampai apapun saya jalani. Tetapi hanya saya yang bisa membawa kamu, menyelamatkan kamu. Jadi kalau saya itu mati sudah, jangan pikir masuk kemana-mana. Kalau kamu sama saya, kamu percaya saya bawa kamu. Hanya saya satu-satunya adalah jalan. Antara kamu dan Bapakku yang di surga. Itu istilahnya itu percakapan tante gitu ya? Artinya antara Tuhan itu kalau ngomong, bukan bercakap-cakap gini. Tuhan itu kalau ngomong dari otak sini dari ini loh, sini semacam ke sini. apa ya? Semacam apa ya namanya? Telepati. Ya, semacam gitu, tapi cepat. Misalnya kayak saya cerita ini ya, kan sudah mungkin 10 menit mungkin. Tapi Tuhan kalau ngomong tek gitu tuh sudah mencakup semua saya. Kalau setengah jam aja saya bisa cerita, asalnya gini-gini. Tapi kalau Tuhan enggak tek-tek, saya sudah ngerti semua gitu. Jadi saya tuh, karena saya merasa terharu. Kok Tuhan itu begitu baik. Saya mengerti dari pelajaran agama kalau Tuhan itu. Tapi dengan merasakan begini, saya merasa bukan apa-apa benar, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya tidak layak diselamatkan. Saya tidak bisa membalas apapun, memberikan yang saya pikir saya bisa timbal balik kepada Tuhan. Tidak bisa. Karena itu saya terharu, nangis terseduh-seduh. Jadi saya sampai jatuh dari tempat pembaringan itu. Itu yang pada saat mimpinya tante ya? Ya saya pikir antara mimpi nggak mimpi ya tante ya? Rasanya nyata itu ya. Rasanya kalau mimpi kan enteng gitu setelah saja. Itu hilang-hilang gitu. Iya, enggak. Ini terus saya jatuh. Loh, heran saya tuh jatuh tuh. Terus duduk bersimbah. Duduk bersimbah. Lalu saya tuh merasa besar gini ya. Jadi kecil sampai kecil gitu, sampai sak kerikil sak berapa enggak tahu. Lalu Tuhan tuh dengan tangannya yang amat besar itu meraup saya. Lalu saya ditaruh di tangannya yang besar itu. Lalu tangannya yang besar itu dibawa ke dada Tuhan. Lalu saya dindung. Aduh, saya merasa gimana ya? Aman. Nyaman. Sejahtera. Dilindungi. Tenang. Saya merasa dibela. Saya merasa Tuhan itu segalanya bagi saya, yang mau berkorban bagi saya, memberikan kasih yang begitu besar. Saat itu saya baru ngerti. Oh, kasih Tuhan itu begini toh. Yang rela mengampuni sampai kapanpun, apapun, seberapa besar. Jadi saya tuh nuangis sambil gendong gitu, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Sebelum saya habis bilang ampuni saya, Tuhan sudah bilang, Engkau ku ampuni. Ya sudah sampai situ. Kemudian saya berapa lama saya terbangun.
Saya lalu tidak mau saya terbangun seperti ini. Saya nggak mau. Saya mau seperti tadi. Terus dindung-dung, digendong gitu. Terus anak saya dua-dua itu Amelia dan Irma itu bilang, mama sudah bangun. Saya tuh heran lihat anak saya itu. Loh, anak saya tuh kok cantik sekali ya. Tapi ya itulah, mungkin kalau saya mendekati, tidak ada atau mendekati, mungkin segalanya itu saya merasa terlihat amat bagus dan indah. Ya saya tidak akan menceritakan di sini bahwa sebelum itu saya sempat datang ke Taman Tuhan dan semua bunga-bunga, rumput-rumput yang ada, itu kolam-kolam ikan dan pohon itu, semua indahnya tuh nggak bisa tergambarkan karena tidak ada seperti yang di dunia itu. Sebelum saya masuk koma itu. Terus kemudian setelah saya bangun, saya juga merasakan keindahan itu. Tapi lalu saya bilang, saya mau kembali tadi. Jangan mah, jangan kembali tidur lagi. Sebentar Tante. Pada waktu Tante melihat anak-anak Tante itu kan kelihatan lebih cantik gitu kan ya? Waduh, cantiknya luar biasa. Misalnya rambutnya itu menjadi lebih ikal, lebih banyak, alisnya itu indah gitu. Bibirnya tuh merekah dan ininya itu semua tuh merah muda. Waduh, bersinar. Nah, bagus. Tante, Om Budi ada di situ nggak Tante? Waktu itu enggak. Cuma anak saya 2 sama anak laki itu enggak saya perhatikan yang 2. Loh, mama, siapa toh? Kamu nih siapa? Loh, aku nih Amelia. Bukan, kamu kok jadi cantik gini? Bukannya memang sudah cantik Tante, anak-anak ya. Tante ini juga cantik loh. Ya biasa lah, tapi itu bisa merona. Juga Irma begitu. Saya ini penasaran kalau Om Budi ada di sana itu seperti apa bayangin Tante lihat Tante. Saya merasa kalau orang itu mendekati mati karena gitu saya pernah mau ke istana Tuhan waktu di taman itu indah juga tapi tidak berani ke istana itu. Jadi menandakan ya mungkin belum waktunya. Iya Tante, betul. Oke, setelah bangun itu Tante. Nah, sebentar Tante, sorry saya mau nanya sebentar. Setelah Tante bangun, melihat anak-anak Tante, kondisi Tante belum membaik atau sudah mulai membaik Tante? Pada waktu bangun itu? Saya tidak tahu. Saya tidak terpikir sampai sekarang kok ya tidak tanya. Tapi yang saya dengar bahwa waktu itu kreatinin saya sangat tinggi, mau dicuci darah tidak bisa, ya sisa tunggu waktu. Jadi itu kondisi terakhir Tante ya, sebelum Tante ketemu istilahnya perjalanan spiritual Tante dengan Tuhan gitu ya. Waktu itu ya, diagnosa pada saat Tante tidak sadar 10 hari itu kan. Ya waktu itu kan dipanggil anak-anak karena gawat. Iya, kritis sudah. Kritis karena ya artinya dicuci darah enggak bisa. Enggak bisa. Karena liver saya jelek, gulanya hampir 500. Jadi ya gimana sisa tunggu. Iya. Nah setelah itu Tante. Waktu itu setelah lewat dan saya dokter datang lalu ditangani oleh 7 orang dokter dan sisa menunggu waktu mereka bilang. Lalu saya pelan-pelan sembuh ya. Makan saya waktu itu ya cuma diabetasol sama untuk ginjal itu susu itu. Nah, lalu setelah saya nggak tahu ya acara ini sampai waktu saya sembuh pelan-pelan saya ternyata sebulan di rumah sakit. Waktu mau pulang. Itu saya ngalami diceritakan bahwa saya tuh waktu koma. Mujizatnya gini ya, anak saya pertama-tama anak saya Amelia waktu mau pulang dibilangin sama ketua tim doa bahwa enggak apa-apa kamu pulang saja, mamamu tuh sakit tapi enggak apa-apa nanti akan sembuh. Terus setelah datang ke rumah sakit lihat kondisi keadaan saya begitu gawat, bergelantungan selang-selang dan ternyata jantung saya tuh
membengkak, paru-paru saya membengkak, membesar, lalu ginjal saya tidak kerja, lalu infusnya tuh diinfus kanan kiri ya tambah darah ya tambah, lalu mesin insulin memompa insulin tuh tik 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 gitu 24 jam terus menerus di samping saya, lalu ternyata urine saya itu berdarah karena lambung saya berdarah, lalu melihat ya ada bengkaknya di kaki saya itu, lalu saya disonde, berdarah di mulut saya metot lagi karena cerebral palsy. Jadi, aduh dokter dikumpulkan sekian itu enggak ada yang bisa menyembuhkan. Seolah-olah sudah angkat tangan Tante. Iya, mereka memang sudah sisa tunggu waktu kapan. Makanya anak-anak Tante kumpul disuruh. Lalu saat koma, itu ternyata ada seorang teman dari Budi, suami saya itu, yang datang bilang begini, ruangan saya yang tempat saya tidur itu ternyata cukup besar, cukup lebar, sehingga pojok dekat jendela ranjang saya dan mereka berdiskusi di pojok satunya, itu bilang gini, Pak Budi, ada loh teman saya yang bisa menyembuhkan keadaan yang gawat gini, hanya dengan lihat foto. Dia juga seorang Kristen gitu. Coba saya minta fotonya. Lalu saat suami saya berdiskusi dengan anak-anak, ya mempertimbangkan boleh enggak ya foto saya dibawa itu. Saya yang koma di pojok itu, tiba-tiba bisa berteriak. Tidak. Semua sampai heran loh. Iya, enggak kaget Tante. Tiba-tiba Tante bisa ngomong gitu. Ya saya enggak tahu, saya kan koma. Orang yang mendengar itu kaget semua. Loh, kok bisa saya dalam keadaan koma menjawab demikian? Iya, betul. Nah, waktu saya sembuh, saya diceritani, saya tanya sama kepala perawat yang kadang-kadang berkunjung ke pasien. Saya tanya, suster, kok bisa ya saya tuh koma, katanya saya tuh menjawab tidak. Kok bisa? Teriak lagi ya teriak lagi. Lalu perawat tuh bilang, paramedis, sebetulnya ibu itu tidak mungkin karena ibu orang koma itu tidak punya tenaga untuk membuka mata aja tidak bisa. Susah. Apalagi kok untuk ngomong, tidak ada tenaga. Cut. Conversation is off.